Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 27 November 2025. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Tanah yang Dipulihkan. Bacalah Yeremia 24 ayat 6, Yeremia 31 ayat 16, Yehezkiel 11 ayat 17, Yehezkiel 28 ayat 25, dan Yehezkiel 37 ayat 14 dan 25. Apakah janji Allah mengenai kembalinya Israel ke tanah perjanjian dan bagaimana janji itu digenapi? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Yeremia 24 ayat 6. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Yeremia 31 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayamu dan ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Yehezkiel 37 ayat 14 dan 25. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Selama masa pembuangan di Babel, bangsa Israel tidak hanya mengalami kenyataan yang menyedihkan karena tidak memiliki tanah, tetapi juga janji bahwa hubungan mereka dengan Tuhan, meskipun dinyatakan secara konkret melalui janji akan tanah, namun tidak tergantung pada dan terbatas pada kepemilikan tanah. Ketika bangsa Israel mengakui dosa-dosa mereka, bertobat dan mencari Tuhan dengan segenap hati mereka, Tuhan menggenapi janjinya lagi dan membawa mereka kembali ke negeri mereka sebagai tanda pemulihan. Artinya, Dia masih menjadi Allah mereka, bahkan ketika mereka tidak berada di negeri itu. Namun, sebagaimana janji bahwa Israel akan memiliki negeri itu untuk selamanya adalah bersyarat. Demikian pula janji untuk menetap kembali dan membuat Israel makmur di negeri itu setelah pembuangan. Pada saat yang sama, para nabi dalam perjanjian lama menunjuk pada pemulihan yang akan dibawa oleh Raja Daud di masa depan. Janji ini digenapi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, yang di dalam dirinya semua janji kepada Israel purba akan digenapi. Dalam perjanjian baru, tanah perjanjian tidak disebutkan secara langsung, tetapi kita diberitahu bahwa janji-janji Allah telah digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, dalam terang Kristus, tanah itu ditafsirkan kembali dan menjadi simbol berkat-berkat rohani yang direncanakan Allah untuk diberikan kepada umatnya yang setia di dunia ini dan di akhirat kelak. Penggenapan akhir dari janji ilahi tentang peristirahatan, kelimpahan, dan kesejahteraan di negeri itu akan terjadi di bumi yang baru, bebas dari dosa dan konsekuensinya. Dalam hal ini, sebagai orang Kristen, pengharapan kita didasarkan pada janji Kristus bahwa Dia akan datang kembali, dan setelah periode 1000 tahun di surga, mendirikan kerajaannya yang kekal di bumi yang telah dijadikan baru. Ini akan menjadi penggenapan penuh dari semua janji tentang negeri itu. Bacalah Yohanes 14 ayat 1-3, Titus 2 ayat 13, dan Wahyu 21 ayat 1-3. Pengharapan
penuh apakah yang kita temukan dalam ayat-ayat ini dan mengapa kematian Yesus menjamin penggenapan pengharapan ini? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 1-3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita akan ikuti lanjutan lagu tadi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini tentang tanah yang dipulihkan, di mana Engkau menepati janjimu kepada umat-umat-Mu, membawa mereka kembali ke tanah mereka sesudah pembuangan. Dan bagaimana kami memiliki pengharapan yang penuh kepada Engkau, dengan pengorbananmu bagi kami, dengan Engkau memberikan kami jaminan untuk keselamatan, kami bisa mendapatkan pengharapan untuk bersama-sama dengan Engkau di tanah yang Kau telah janjikan di Yerusalem baru nanti. Ya Tuhan, terima kasih untuk janjimu bagi kami pada saat ini. Terima kasih karena Engkau menjadi Allah yang mengasihi, Allah yang menepati janji. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini dan segala berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Kamis 27 November 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.